sekali hari ini. Iya, khusus untuk ulang tahun Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang. Boleh di atas. Bebas Cikarang. Untuk selanjutnya, untuk panitia siap-siap ya, habis ini buat tahu panitia. Selamat ulang tahun Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah, banyak rezeki, selamat dunia akhirat untuk seluruh karyawan dan keluarganya, direktur, manajemen PT Bakti Husada Cikarang, staf dan seluruh komisarisnya. Selamat ulang tahun Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang. Semoga panjang umur, sehat selalu, sejahtera, makmur, memberi dan berkah, selamat dunia akhirat. Ibu Dokter Raden Nganten Hajah Dr. Rosiana Marwati Mas, yang terhormat kepada Komisaris PT Husada Cikarang dan Purwakarta juga Dr. Rina Astuti, spesialis neurologi, kepada para direktur, Dr. Ajis, Direktur Bakti Husada Cikarang, Antrian nomor MB010 ke loket 2.
dari Ara. Ini juga. Oh, makan siang. Snacknya enggak ya? Pagi. Ini undangan siapa aja ya? Ini ada dari Dinkes, ada dari BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, ada dari Prinsipal juga ada. Oke. Dari Dinkes sama Purwakarta. Selamat datang dokter. Selamat datang. Halo. Sorry ya, saya nggak pakai baju kebaya. Cantik dok. Cantik banget dok hari ini dok. Ini topinya dari Inggris. Oh iya. Terima kasih sudah hadir. Selamat pagi, Halo dok. Halo Aras. Kita ketemu lagi di Rumah Sakit Batu Sada Cikarang. Ini menunya hari ini apa? Ini ada air mata manis, terus juga soy sauce tiram. Untuk minumannya kita ada ice tea sama es batu. Yang masak? Masaknya chef hari. Chef Ari. Oke, makasih ya. Iya. Menunya apa? Halo Aras. Apa kabar? Alhamdulillah sampai sini ya. Galvok. Kenapa Galvok? Ini kan topi yang biasa dipakai Kate Middleton, putri dari kerajaan Inggris. Biar keren ya. Harusnya dikasih merek Aras. Terus ditaruh di situ. Tepatnya ini kurang mewah. Pit, Bu Pipit. Iki diganti si apa tuh? Kan ono wae ibu saya keramik. Jerman. Aku temennya siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini, hari Selasa 20 Agustus 2024 dalam acara HUT Rumah Sakit Bakti Sada Cikarang ke-42 dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 serta memperingati hari lahir Komisaris Utama PT Bakti Sada Cikarang Dr. Haji Rosadi Suwito Hartono yang tepat jatuh pada tanggal 18 Agustus kemarin
Selamat ulang tahun kepada dokter. Semoga panjang umur, sehat selalu, doa terbaik untuk Bapak. Amin, amin. Izinkanlah saya membacakan doa dengan agama Islam. Bagi pemeluk agama lain dipersilahkan berdoa dalam hati menurut agama dan keyakinan masing-masing. Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, hati kita, sembari menadah tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Haji Rusadi Suwito Hartono selaku Komisaris Utama PT Bakti Husada Cikarang. Yang terhormat kedua Dr. Haja Raden Nganten Rosiana Ambarwati Mas selaku Komisaris PT Bakti Husada Cikarang. Yang ketiga Dr. Okto Ruswanto selaku Komisaris PT Bakti Husada Cikarang. Kemudian yang keempat, yang terhormat Dr. Rina Astuti, spesialis neurologi selaku Komisaris Bakti Husada Cikarang. Kemudian untuk para tamu undangan, yang terhormat Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang diwakilkan oleh Dr. Ajah Oriza Sativa MSI. Kemudian yang kedua ada terima kasih atas kedatangannya dari BPJS Kesehatan Cabang Cikarang yang diwakilkan oleh Ibu Zul. Kemudian terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang mewakili. Kemudian yang keempat, yang terhormat PT Lapi Laboratoris. Yang kelima, terima kasih kepada PT Sinaroda Utama yang sudah hadir. Kemudian yang keenam, ada dari Prudential Syariah, terima kasih. Kemudian yang terhormat Direktur Rumah Sakit Bakti Husada II Purwakarta, yaitu Dr. Jimmy Tanma Dibrata, terima kasih. Kemudian yang terhormat dari Stikes Bakti Husada Cikarang, ada Ketua Stikes Ibu Zuria SKP Nurse MKep PhD, terima kasih. Kemudian yang terhormat ada dari Dr. Martin Walean SPOB selaku Ketua Komite Mari Kita. Kemudian terima kasih kepada Dr. Sumarsisto SPB. Kemudian yang kami hormati juga para Kabid Kanit Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang. Kemudian ada rekan-rekan karyawan RS Bakti Husada Cikarang yang berbahagia. Kemudian ada dari Bank BSI, terima kasih sudah hadir. Dan yang terakhir mungkin adik-adik dari Yayasan Mulia Kolbu Insan Madani, terima kasih sudah hadir. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam rangka memperingati ulang tahun Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang yang ke-42. Dan juga acara ini adalah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia serta ulang tahun untuk Komisaris Utama kita. Boleh tepuk tangan. Dengan adanya diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kebersamaan di antara para karyawan dan karyawati serta rekanan Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang.
Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar, sukses, dan meriah. Tepuk tangan. Mungkin saya akan tutup dengan pantun. Boleh bilang cakep ya. Di lorong-lorong terdengar tawa. Ulang tahunan rumah sakit penuh ceria. Pasien sembuh, hati pun bahagia. Pelayanan terbaik itulah yang kami jadikan utama. Ya, demikian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Jimmy, saya kelamaan di Cikarang daripada lupa. Sampai ada info, dokter Okto sekarang lebih fokusnya ke Cikarang ya? Enggak, sebenarnya sama aja, cuman lagi banyak fokusnya di Cikarang. Yang terhormat kepada Ibu Juriati selaku Direktur Stikes Bakti Husada Cikarang, kepada rekanan semuanya, ada dari farmasi, dari LAPI, ya, dari BSI, dari asuransi prudensial, dari kepala dinas, kepala puskesmas, ya, dan semuanya yang sudah mensupport acara ulang tahun Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang yang ke-42, sekaligus ulang tahun dari Bapak Komisaris Utama Bapak Dr. Haji Rosadi, serta ulang tahun Republik Indonesia. Oke. Mungkin sambutan dari saya nggak panjang dan lebar ya. Artinya perjalanan 42 tahun ini bukan perjalanan yang mudah, banyak rintangan, banyak hambatan. Ya, perlu diketahui juga bahwa memang semua ini yang mungkin saya yang diantara komisaris, tapi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua juga kontribusi ini juga semua juga bukan berarti ini saya sendiri, tapi artinya dari saya sering juga berkomunikasi dengan Dr. Rosi, dengan Dr. Rina juga suka kasih masukan. Artinya kita semua ini memang bekerja sama untuk menciptakan, mewujudkan rumah sakit Bakti Husada yang prima. Artinya ya perlu diketahui, mungkin ya eksekutornya di lapangan saya, tapi masukan-masukan itu tetap saya terima ya. Sampai malam pun saya masih diskusi dengan Dr. Rosi ya terkait masalah rumah sakit dan lain-lain gitu kan. Artinya bahwa kita ini semua satu kesatuan Bakti Husada Group, yaitu family dari Dr. Haji Rosadi dan keluarga, artinya untuk memajukan rumah sakit, baik rumah sakit ataupun sekolah ya. Jadi tujuan karena kami memang jujur expert di bidang, khususnya di bidang kesehatan, di bidang sekolah. Oh ya, lupa dari BPJS juga ya, ada dari BPJS Kesehatan ya. Terima kasih sudah hadir dari BPJS Ketenagakerjaan, yang artinya kita sinergi dalam bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang emas di tahun 2045. Artinya bahwa kita lihat dinamika dari kota Cikarang ini yang memang kota industri yang tadi Bapak singgung. Artinya di Cikarang ini memang sekarang sudah menuju kota yang lebih modern, kota yang mungkin menuju ke kota yang metropolitan. Artinya di sini masyarakat khususnya di Cikarang, Bekasi, kabupaten ini sudah meningkat taraf ekonominya. Artinya dengan kita lihat bahwa ada beberapa sektor seperti ada mall baru, ada jalan yang terhubung, terintegrasi dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar, bukan hanya Jabodetabek ya. Nah itu. Jadi kita Rumah Sakit Bakti Husada juga bisa begini. Ini semua berkat dukungan dari teman-teman semua di pelayanan ya, termasuk juga utamanya juga
dari dokter spesialis yang bisa sinergi dengan manajemen Rumah Sakit Bakti Husada, yang tujuannya memang kita ini untuk membuat kesehatan di Indonesia ini jauh lebih baik lagi ya. Karena memang rumah sakit ini, kita membangun rumah sakit, Bapak, ideologinya itu ya ideologi kesehatan ya. Ideologi kesehatan artinya bahwa untuk bisa membuat Indonesia ini jauh lebih sehat lagi, masyarakatnya jauh lebih aware terhadap penyakit-penyakit yang memang sekarang udah, dulu penyakit jantung, penyakit gagal ginjal, diabetes, ya itu penyakit orang tua. Tapi sekarang enggak, yang muda-muda udah banyak, sampai anak-anak juga udah banyak yang cuci darah. Artinya kita Indonesia harus sudah mulai mengerti bahwa kesehatan itu juga penting, utama untuk bisa menciptakan kualitas SDM yang bisa bersaing dengan SDM di luar sana. Mungkin itu saja dari saya. Selamat dan sukses. Ini semua yang menciptakan itu dari teman-teman semua. Kami dari tim PT, dari manajemen, dari komisaris itu mensupport. Ya, sekali lagi selamat kepada teman-teman semua, khususnya di Cikarang. Ya, kompak selalu, tetap jaga nilai-nilai pertemanan, tetap solid, ya, jangan terpecah belah. Artinya mudah-mudahan kita semua bisa maju bersama. Itu saya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ruswanto. Sambutan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komisaris Utama PT Bakti Husada Cikarang, Dr. Haji Roshadi Suwito Hartono. Yang saya hormati, di sini ada Direktur Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang, Dr. Abdul Aziz Chang. Yang saya hormati Komisaris PT Bakti Husada Cikarang, Dr. Okto Ruswanto. Di sini juga yang saya hormati dari BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja yang telah hadir. Dan seluruh peserta yang menjadi keluarga besar dari Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam pertemuan merayakan selamat ulang tahun kepada Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang yang ke-42. Ada permohonan maaf dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Pada saat ini beliau sedang mengikuti diklat PIN 2 yang baru bisa diselesaikan sampai November 2024. Baru maju di akhir Juli 2024. 4 bulan beliau diklat. Memang posisinya ada di Dinas Kesehatan, tapi dari jam 07.30 beliau sudah persiapan untuk mengikuti via Zoom sampai selesai jam 12. Nah, biasanya di atas jam 1 siang baru beliau menyelesaikan permasalahan-permasalahan Cikarang selamat ulang tahun yang ke-42. Jadi tadi saya menghitung kalau 42 tahun, jadi umur saya masih 4 tahun saat berdiri rumah sakit ini. Karena saya kelahiran 1978. Lumayan lama, sudah tertua, rumah sakit tertua, tapi tidak terlihat rumah sakitnya tertua. Karena terus reformasi, perubahan, pembangunan yang terus dilakukan oleh rumah sakit. Di sini juga saya biasanya di kepengurusan aktif dengan Dr. Rosi. Kita pernah juga ikut mengambil spesialis ya, ikut dok ya, ikut tes sama-sama waktu di Unpad waktu itu. Dan saya juga sangat bangga rumah sakit ini walaupun di Kabupaten Bekasi ada 55 rumah sakit, kami rumah sakit pemerintah hanya 2, rumah sakit swasta ada sekitar 53. Tapi rumah sakit ini walaupun yang tertua yang pertama ada di Kabupaten Bekasi,
tapi bisa bertahan sampai 42 tahun mengikuti reformasi perubahan pembangunan dan mutu layanan yang terus ditingkatkan dan perubahan dari tahun ke tahun, dan kami berharap dengan proses akreditasi rumah sakit ini juga bisa memberikan perubahan sampai nanti akan ketemu akreditasi lagi, tapi bukan hanya saat proses akreditasi. Jadi saat kita merayakan rumah sakit pasti ada dirasakan pelayanan apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, karena kita hidup dari customer kita yaitu masyarakat. Nah, mereka lah yang menilai apakah pelayanan kita layak untuk mereka datang ke sini untuk berobat. Jadi begitu datang ternyata mereka sudah merasa sehat. Jadi hanya melihat dokternya aja karena senyumnya, perawat seluruhnya ramah dan pelayanannya cepat dan sistemnya sudah bisa mengikuti. Zaman sekarang sudah mulai ke era digitalisasi. Rumah sakit ini bisa layak ke depannya, nanti akan ada lagi rumah sakit Bakti Husada 2, 3 yang kami harap bisa terus berkembang. Jadi masyarakat Kabupaten Bekasi ada sekitar 3.200.000. Jadi tidak pernah kami dari pemerintah Kabupaten Bekasi menahan untuk rumah sakit berkembang di wilayah Kabupaten Bekasi, karena kami berharap seluruh masyarakat kami bisa dilayani dengan baik, dan di setiap mau utara, selatan, barat, timur ada rumah sakit yang berdiri, dan kami sudah memantau melihat dari segi tipe rumah sakit, ada yang tipe D, tipe C, tipe B, dan diharapkan kalau ini terus berkembang, suatu saat rumah sakit ini bisa naik ke tipe B, karena di wilayah sini belum ada. Karena kemarin kita terakhir melakukan penilaian rumah sakit Ananda Babelan, itu maju ke tipe B. Sudah direkomendasikan oleh Dinas Kabupaten dan sudah dapat rekomendasi dari provinsi. Kita hadir saat itu hanya menunggu keluar dari PTSP provinsi, karena tipe B biasanya langsung dikelola oleh wajah provinsi. Tapi kami akan selalu melakukan pembinaan di Kabupaten Bekasi, karena yang memantau yang terdekat yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten, termasuk salah satu rumah sakit ini. Saya sangat berharap rumah sakit ini terus ditingkatkan mutu layanannya, pelayanannya menjadi baik, selalu update apabila ada ilmu-ilmu yang dari pemerintah pusat disampaikan ke pemerintah provinsi dan nyampe ke pemerintah daerah, dan kami lakukan sosialisasi, itu harus diikuti. Perkembangan ilmu bukan hanya dilihat dari sarana prasarana, tapi keaktifan kita untuk mengupdate seluruh aplikasi dari segi layanan, baik itu tenaga kesehatan, sarana prasarana maupun program. Karena sekarang Kemenkes tidak perlu dia turun ke lapangan, dia hanya melihat ke link Satu Sehat sudah terintegrasi, dia akan melihat apakah seluruh aplikasinya sudah berjalan. Nah, kita bisa tingkatkan mutu layanan dengan kita terus sosialisasi dan memperbaiki diri dan melakukan perubahan perilaku sehingga budaya kerja mutu layanannya terus kita tingkatkan, dan diharapkan rumah sakit ini bisa terus berjaya, bisa terus berkembang, dan diharapkan akan ada rumah sakit Bakti Husada berikutnya. Dan itulah harapan kami dari Dinas Kesehatan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Bakti Husada Cikarang beserta Ibu, dan yang terhormat Bapak Ibu Komisaris Bakti Husada Cikarang, dan yang terhormat Ketua Yayasan Bakti Husada Cikarang, dan yang terhormat Direktur Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang beserta jajaran, dan Rumah Sakit Purwakarta beserta jajaran, dan Bapak Ibu undangan, dan maaf yang terhormat Dinas Kesehatan yang atau yang mewakili. Baik, di sini saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Stikes Bakti Husada Cikarang untuk sedikit paparan dan juga sedikit promosi. Baik.
Ya, ini sedikit paparan dari kami dari Stikes Bakti Husada Cikarang, di mana Stikes Bakti Husada Cikarang ini sudah berdiri dari SPK, Akademi Keperawatan dan Akademi Kebidanan kurang lebih 25 tahun. Dan sejak Stikes Bakti Husada berdiri pada tahun 2022, di sini kami mempunyai rencana induk pengembangan. Jadi sesuai dengan visi misi kami, di mana rencana induk pengembangan kami itu kita mulai dari 2023 sejak SK pendirian Stikes Bakti Husada Cikarang sampai 2042. Next. Nah, di sini Stikes Bakti Husada Cikarang ini mempunyai visi, yaitu pada tahun 2042 menjadi perguruan tinggi yang unggul dan dapat berdaya saing secara nasional dan juga secara global. Sehingga untuk mencapai visi kita pada tahun 2042, Stikes Bakti Husada mempunyai rencana induk pengembangan untuk 20 tahun ke depannya. Next. Ya, jadi ini adalah milestone atau rencana induk pengembangan dari Stikes Bakti Husada Cikarang, yang mana kita memulainya adalah sejak adanya izin operasional Stikes Bakti Husada Cikarang pada tahun 2023. Kita akan melihat milestone-nya sampai 2042 nantinya, di mana pada rencana induk pengembangan ini Stikes Bakti Husada Cikarang itu mempunyai 4 periode atau 4 tahap dalam pengembangan sampai terwujudnya atau goals-nya di tahun 2042. Sekarang kami sudah masuk pada tahap pertama, yaitu pada tahap 2023 sampai 2027, di mana pada tahap ini adalah rencana strategi kami yang pertama. Kami pada tahap pertama ini kami pengen mewujudkan untuk alih bentuk menjadi Institut Kesehatan Bakti Husada Cikarang, sehingga kami menurunkanlah rencana strategi ini secara kita operasionalnya secara bertahap, di mana untuk mewujudkan Institut Bakti Husada Cikarang ini kami harus mempersiapkan SDM, juga kita penambahan program studi, dan juga salah satunya adalah bagaimana atau luas tanah yang sudah yang sudah ditentukan oleh Kemendikbudristek adalah luas tanah untuk Institut Kesehatan Bakti Husada Cikarang. Sehingga pada tahap pertama ini di Stikes Bakti Husada Cikarang, yang di awalnya di Stikes itu sudah ada 3 prodi, yaitu D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, dan juga S1 Fisioterapi. Nah, alhamdulillah pada bulan ini kami mendapatkan SK izin operasional, yaitu 2 prodi, S1 Keperawatan dan program studi nurse. Sehingga di sini kami juga sudah masuk di tahap pertama ini, syarat kita menuju institut. Sehingga pada tahun ini kami lagi merancang untuk program studi S1 Kebidanan dan juga profesi bidan. Sehingga dengan adanya Stikes Bakti Husada Cikarang ini, karena kita masih satu grup ya, Yayasan Bakti Husada Cikarang Group, di mana kita di sini mencoba bersinergi dengan rumah sakit dari Cikarang dan juga Purwakarta dan juga yang lainnya untuk bisa kerjasama baik dalam Tridharma dan juga dalam peningkatan SDM-nya. Sehingga kami di sini menghimbau kepada bagian SDM untuk bisa perawat fisioterapi untuk bisa dapat melanjutkan pendidikannya ke Stikes Bakti Husada Cikarang. Nah, sehingga next. Nah, jadi di perencanaan kita itu ini adalah renstra kita yang tahap pertama tadi. Insya Allah kalau misalkan Tuhan mengizinkan di tahun depan kita bisa melanjutkan atau insya Allah bisa izin operasional untuk bidan itu bisa terselenggara, dan kita melanjutkan untuk pengurusan izin untuk operasional Institut Kesehatan Bakti Husada Cikarang ini. Nah, sehingga tata kelola ini kita perkuat dengan penguatan yaitu kelembagaan dan juga akademik. Nah, inilah yang akan kita coba merancang ya, bagaimana di tahun 2027 itu institut itu sudah berdiri ya. Dan alhamdulillah sebelum 2027 kita bersama-sama juga berusaha agar izin untuk alih bentuk ini segera kita laksanakan. Dan untuk syarat-syarat kita menuju alih bentuk dan Institut Kesehatan Bakti Husada Cikarang ini, kita hanya menambah satu program studi lagi,
ya karena syaratnya, dan kemudian kita melihat adalah dari luas tanahnya. Dan alhamdulillah kami dari Stikes Bakti Husada Cikarang sudah mempunyai kampus ketiga. Ya, ini adalah kampus pertama kami, sedangkan di Pilar adalah kampus kedua, dan satu lagi kami sudah memiliki tanah untuk pembangunan kampus ketiga kami untuk menuju Institut Kesehatan Bakti Husada Cikarang. Next. Next. Ini adalah gedung pertama kami yang di belakang rumah sakit. Ya, jadi inilah rancangan kita ke depan di kampus ketiga kita. Ya, untuk kita mewujudkan yang namanya Universitas Bakti Husada Cikarang sesuai dengan rencana induk pengembangan kita tadi. Insya Allah kita di tahap kedua atau tahap ketiga Universitas Bakti Husada Cikarang sudah berdiri. Mungkin itu saja. Terima kasih ya, ini adalah master plan kita untuk yang pembangunan kampus ketiga. Terima kasih atas waktunya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang, dan juga selamat ulang tahun kepada Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang. Semoga sukses dan jaya selalu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembangunan universitas kami sudah melengkapi untuk syarat izin luas lahan. Alhamdulillah kita berada di daerah Karangkosa Cikarang. Nah, jadi dekat lokasinya ini, Bu. Ini simbolis saja. Alhamdulillah